Jadi kan kadang-kadang kalau anaknya gerak gini dia udah pegang, oh apanya nih ya? Iya. Kakinya, kaki dedek nih ya. Kakinya bukan sini, lucu banget nih kakinya, digoyang-goyangin pada mungkin tangannya. Halo, apa kabar semuanya? T-Friends, program Selalu Sigap ini adalah program bincang-bincang santai persembahan dari Tanoto Foundation yang membahas berbagai topik mengenai pendidikan dan juga pengembangan anak usia dini di Indonesia. Dan seperti episode-episode sebelumnya, Selalu Sigap akan berbagi informasi untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan publik, terutama seputar stunting, kemudian peningkatan kualitas pola asuh anak usia dini, dan juga peningkatan akses dan layanan pendidikan anak yang berkualitas. Dan senang sekali saya Andreali akan memandu acara pada hari ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya stimulasi si kecil sejak dalam kandungan. Sudah hadir bersama saya Dr. Ardiansyah Dara Syahrudin, SPOG MKes, yang akrab dipanggil dengan Dokter Dara untuk menjawab semua rasa penasaran T-Friends pastinya. Kita sapa dulu yuk. Hai Dokter Dara. Halo Andrea, apa kabar? Saya baik sekali, bagaimana dengan dokter sendiri? Alhamdulillah. Terima kasih dokter, di tengah kesibukan yang sangat sibuk banget nih. Karena dokter kan sekarang selain praktek di Siloam Hospital Semanggi, tapi juga di Mayapada Hospital Kuningan dan juga Brawijaya Hospital Saharjo. Yeah. Di tengah kesibukannya menyempatkan untuk hadir di sini untuk T-Friends. Terima kasih banyak loh dok. Sama-sama. Oke, nah dok, kita langsung aja ya ke pembahasan yaitu stimulasi nih. Tadi kan saya mention kenapa sih calon orang tua tuh harus sejak dini tuh harus memikirkan stimulasi itu penting gitu untuk janin, untuk anak di usia kandungan tertentu gitu. Dan menurut riset nih 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa emas tumbuh kembang yang dapat memberikan pengaruh jangka panjang sampai dengan dewasa. Nah biasanya orang tua disarankan tuh ya untuk melakukan stimulasi pada janin sesuai dengan usia kehamilan. Mungkin dokter di sini bisa jelaskan kenapa tahapan-tahapan tersebut sangat penting dok. Dan mengapa harus sudah ada stimulasi sejak dalam kandungan? Ya. Kenapa harus sejak dini sekali sejak dok? Dini ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya sesuai dengan acara kita nih, Sigap. Ya. Siapkan generasi anak berprestasi. Wow. Dari mana ya dari 1000 hari pertama kehidupan itu? Oke. Nah 1000 hari pertama kehidupan ini kan terbagi kehidupan di alam rahim dan kehidupan ketika sudah lahir. Ya. Nah bagian dokter kandungan itu membicarakan bagaimana kehidupan di alam rahim ketika si janin masih berada di dalam rahim ibunya. Oke. Jadi selain faktor nutrisi yang memang salah satu faktor penting, ada juga faktor stimulasi ini. Ya. Yang mungkin kadang-kadang agak sedikit dicuekin nih. Biasanya kan orang-orang tuh lebih nanya nih harus makan apa sih dok supaya anaknya pinter, supaya anak pertumbuhan otaknya bagus, ya kan? Itu lebih masuk akal ya. Biasanya orang makanan lah sudah pasti. Sama gitu, kayak kita jangankan anak, kita pelihara hewan peliharaan, kita kan pasti cari makanan apa nih yang cocok buat dia supaya bagus dan segala macam ya kan. Nah tetapi berbicara stimulasi ini rada jarang nih, ya kan? Stimulasi itu kan sebenarnya rangsangan. Rangsangan kepada apa? Kepada si janin di dalam rahimnya. Nah, rangsangan ini ada beberapa jenis nih. Mungkin yang paling sering didengarkan orang, rangsangan melalui suara. Rangsangan melalui suara. Mungkin kita, mungkin banyak yang nggak tahu nih bahwa di trimester pertama memang sudah terbentuk, mungkin akan bakal jadi telinga ya. Tetapi fungsinya kapan? Fungsinya ketika sudah kehamilan itu menginjak 4,5 bulan atau 18 minggu. Ya. Makanya pada saat 18 minggu sampai selebihnya udah boleh tuh biasanya ada terapi-terapi musik dan lain sebagainya. Nah tetapi biasanya di 18 minggu ini si janin di dalam rahim tuh baru bisa dengar suara-suara di sekitarnya doang nih. Contohnya kayak suara usus ibunya, pembuluh darah ibunya, suara jantung ibunya, paru-paru ibunya baru sekitar itu. Nanti ketika si janin tersebut semakin besar, sudah menginjak kehamilan kurang lebih 6 bulan atau 24 minggu, baru dia bisa mendengar yang lebih luas lagi. Contohnya yang di luar nih, kayak suara ibunya, suara bapaknya, musik-musik, nah seperti itu. Oke, berarti kalau di trimester pertama kan belum ya dok ya, belum lah karena tadi dokter bilang kan di usia mungkin masuk ke trimester kedua ya untuk stimulasi suara. Kalau sentuhan bagaimana dok? Nah kalau di awal-awal? Jadi gini, sebenarnya
kita lebih gampang membahas ini per trimester. Jadi kan kehamilan 3 trimester nih, 1, 2, 3. Yang tadi sempat kita bicarakan di awal tentang suara itu lebih ke trimester 2 dan 3. Nah di trimester pertama itu ada juga stimulasi itu dalam bentuk berbicara, ya kan. Cuman memang ini masih nggak terlalu tidak sejelas di trimester 2. Karena trimester 2 jelas si bayi itu mulai mendengar, si janin itu mulai mendengar. Trimester pertama ini lebih ke bagaimana menumbuhkan ikatan emosional atau yang bahasa keren disebut bonding. Jadi begitu ibu hamil dia udah bisa ngomong sama bayinya. Kamu di dalam baik-baik ya. Makanya kan kalau ibu hamil itu kan walaupun belum kelihatan kehamilannya suka misalnya ngomong sendiri sambil elus-elus perut gitu. Itu udah bawaan dan itu bagus. Itu bentuk stimulasi. Jadi bukan bentuk lebay ya dok, bukan ya? Itu penting ya malahan ya. Itu bentuk stimulasi. Itu bentuk stimulasi yang kadang-kadang tidak disadari. Kayak orang masih hamil muda dia pegang perutnya begini. Kadang-kadang tahu hamil ya mbak? Iya, kok tahu? Ya dia pegang perut. Jadi gesturnya itu menunjukkan memang dia hamil dan itu salah satu bentuk stimulasi. Di trimester pertama kita bisa atau si ibu bumil ini bisa dengan ngomong. Jadi ngomong hal-hal yang positif dan sekaligus ini menjadi sugesti buat dirinya. Bahwa kamu baik-baik ya. Jangan bikin mami susah ya. Jangan bikin mami muntah-muntah ya. Kalau mami makan kamu makan juga ya. Hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang konyol tetapi itu tidak masalah. Itulah bonding. Dari situ tuh bonding. Kemudian kita masuk di trimester kedua yang sudah lebih jelas dari kehamilan 18 minggu sampai 24 minggu kan si janin udah mulai bisa mendengar. Nah itu bisa tuh dengan mulai mendengarkan musik-musik, membaca buku. Ada juga yang mungkin beragama Islam dia mengaji, yang beragama mungkin Nasrani dia membaca Alkitab. Apapun untuk merangsang pendengaran anaknya. Kenapa sih pendengaran harus dirangsang? Karena salah satu fungsinya dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak. Makanya beberapa waktu yang lampau ada penelitian yang meneliti musik klasik kaitannya ke pertumbuhan atau tumbuh kembang janin. Ya kan? Kemudian ada pertanyaan, jadi harus dengar musik klasik? Jawabannya tidak. Jawabannya musik yang si ibu ini sukai. Karena jangan sampai nanti dipasang musik klasik tidak semua orang bisa menikmati, ibunya malah stres. Jadi kalau dia suka musik dangdut, musik pop, atau musik atau murotal Al-Quran, atau lagu-lagu rohani contohnya, silahkan aja. Supaya kalau dia tenang, hormon-hormon stresnya nggak keluar, aliran darahnya lancar, itu juga akan bagus buat bayinya. Nah biasanya stimulasi dalam bentuk sentuhan lebih kelihatan di trimester 3. Karena perut semakin besar dan gerakan-gerakan anak di dalam perut tuh udah mulai kelihatan tuh. Sentuhan malah yang terakhir ya? Sentuhan yang terakhir ya? Lebih terasa. Lebih berasa. Lebih berasa. Jadi kan kadang-kadang kalau anaknya gerak gini dia udah pegang. Oh apanya nih ya? Kakinya, kaki dedek nih ya. Kakinya bukan sini, lucu banget nih kakinya. Digoyang-goyangin pada mungkin tangannya. Ya kan? Ada gerak-gerak gimana? Aduh nendang mama ya, Aduh jangan nendang dong nak. Dia pegang-pegang kayak gitu. Ya mungkin bagi orang yang nggak hamil pasti ya ada perasaan ini lebay. Tetapi menurut saya itu jalankan. Itu semua yang kita sebutkan tadi itu merangsang si bayi dan juga membentuk ikatan emosional atau bonding tersebut. Wow, luar biasa. Nah, kembali lagi ke yang suara ya, stimulasi suara tadi ya, di trimester kedua sampai dengan selanjutnya ketiga. Nah, dok, kalau tadi kan dokter bilang sempat mention tadi ada kan beberapa jenis musik klasik gitu. Kalau biasanya kalau ibu-ibu tuh gitu tuh dok tuh. Kalau teman-teman saya waktu itu saya juga sempet waktu kehamilan saya dengerin musik klasik supaya bisa mempengaruhi kecerdasan si anak nanti. Berarti kalau tadi dokter bilang sebenarnya enggak juga sih. Jadi sesuai dengan lagu kesukaan kita aja jadi gitu ya. Jadi tepatnya memang ada penelitian yang menggunakan musik klasik. Ya kan karena dianggap musik klasik tuh notasinya itu dianggap sesuai lah untuk membuat pertumbuhan otak menjadi lebih optimal. Tetapi harus disadari juga yang saya bilang, jangan sampai karena tidak semua orang dapat mencerna musik klasik tersebut, dia malah nggak nyaman. Ya kan? Aduh, kapan kelarnya nih musik? Kayak gitu kan? Jadi apa yang dia sukai? Dia suka musik jazz, dia dengerin musik jazz seperti itu. Yang penting dia nyaman. Karena kenyamanan itu penting. Apa kaitannya kenyamanan sama kehamilan? Ya tentunya salah satunya aliran darahnya. Kalau aliran darahnya bagus, dia nggak ada stres, tidak keluar hormon-hormon stres seperti kortisol ya. Hormon stres yang namanya kortisol ini, apa efek sampingnya? Dia bisa bikin penyempitan pembuluh darah.
Jadi kalau pembuluh darah menyempit, tentunya aliran darah dari ibu ke rahim itu berkurang. Dan bisa banyak masalah tuh, salah satunya bisa pertumbuhan janin terhambat, atau berat badan lahir rendah, atau bahkan hingga persalinan prematur. Nah, jangan sampai kita mau maksa-maksain musik tertentu, contohnya dalam hal ini musik klasik, ibunya nggak suka, bukannya happy, dia stres. Walaupun mungkin biasanya stres itu tidak dalam kategori itu ya. Biasanya dikatakan stres sampai muncul kortisol tuh stres berat. Mungkin ada masalah rumah tangga, KDRT dan segala macam. Atau sampai ibunya yang marah, yang murka luar biasa, itu bisa tuh keluar kortisol. Jadi bukan stres-stres yang biasa gitu loh. Ya, jadi itu berarti ini menjawab salah satu pertanyaan salah satu followers Instagram kami ini, Dok nih. Berarti kan emosi sangat berpengaruh ya. Emosi dari orang tua khususnya ayah atau ibu tuh juga berpengaruh sekali dengan kondisi janin ya. Di dalam rahim. Di dalam rahim. Emosi ibu terutama. Emosi ibunya. Nah, cuman kan kalau emosi ayah berkaitan sama emosi ibu kan. Ya kalau misalnya ibu nggak dikasih uang jajan sama si ayah juga jadi. Atau bapaknya pulang marah-marah, melulu dan segala macam. Si istrinya udah stres, udah suaminya begini. Dia bisa emosi ya kan, dia bisa marah bahkan. Itu semua yang berpotensi mengeluarkan hormon stres kortisol itu. Sehingga bisa terjadi yaitu tadi, pertumbuhan janin terhambat, atau berat badan lahir rendah, atau bahkan hingga persalinan prematur seperti itu. Baik, Dok, juga ada pertanyaan nih dari salah satu follower Instagram Tanoto Foundation dari @what_dieting. Wah, beliau bertanya, ada cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan anak saat janin masih dalam kandungan selain musik, Dok? Oke, jadi yang paling utama dan paling mudah dikerjakan adalah rangsangan-rangsangan yang melalui suara. Seperti itu ya. Kemudian sempat juga kita membahas tadi trimester ketiga, 2 dan ketiga ada rangsangan sentuhan. Si ibu menyentuh perutnya, ya kan? Dan satu lagi yang harus diingat bisa dengan olahraga ringan. Karena olahraga itu membuat aliran darah tuh menjadi semakin lebih lancar. Ya kan, makanya kalau kita yang nggak hamil aja, kita habis olahraga, walaupun capek tapi kita rasa fresh. Kenapa? Karena aliran darah tuh ke kepala, ke seluruh badan tuh lagi lancar gitu ya. Ibu hamil pun demikian. Jadi aliran darah di badannya bagus, ke rahimnya juga bagus. Jadi itu akan bagus untuk tumbuh kembang si janin. Berarti olahraga adalah merupakan salah satu stimulasi juga ya, Dok? Bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Yang kadang-kadang orang suka lupa karena kadang-kadang selalu dianggap stimulasi itu suara dan sentuhan. Ya kan? Padahal gerakan juga boleh. Ya sebenarnya tidak harus olahraga tertentu ya. Dengan ibu ini beres-beres rumah, dia rapi-rapiin bakal kamar anaknya, lipat-lipat baju anaknya. Kan kadang-kadang ibu hamil suka gitu tuh. Baju anaknya dilipat, nanti disusun lagi, dilipat ulang lagi. Ya nggak masalah. Dengan ada gerakan-gerakan begitu. Karena gerakan-gerakan itu semua membuat sirkulasi peredaran darahnya itu lebih optimal lagi. Dan kira-kira gerakan olahraga yang seperti apa, Dok? Yang cocok untuk stimulasi janin, Dok? Intinya olahraga-olahraga yang tidak traumatis, yang tidak beresiko membuat cedera. Seperti bebas, yang paling umum biasanya jalan cepat, jogging, berenang, itu boleh tuh. Berenang bagus ya, Dok, ya? Ada kadang-kadang orang suka fitness nih, Dok, saya kan zaman-zaman sekarang mungkin perempuan juga sering nge-gym gitu ya. Tetapi biasanya meminimalisir otot-otot yang banyak menggunakan otot perut. Jadi kayak latihan-latihan kaki, squat, deadlift dan segala macam ya jangan. Mungkin dia latihan-latihan otot tangan, ya kan, otot bahu ringan-ringan seperti itu. Itu boleh. Boleh ya. Tapi yang terbaik tentunya yang minimal resiko. Resiko apa? Resiko jatuh. Apa tuh? Berenang. Jika bisa berenang. Jika ada kolam berenangnya. Tapi kalau nggak bisa ya minimal jalan cepat. Atau jalan yang kira-kira bikin dia agak sedikit terengah-engah begitu loh. Jadi jangan juga jalan santai ya, seperti itu. Wow, karena juga olahraga kan meningkatkan endorfin ya, Dok ya? Ya, jadi lebih bahagia begitu, Dok ya? Dia lebih nyaman, dia happy seperti itu kan. Kan orang hamil itu gini Mbak Andrea, orang hamil itu banyak worry-nya. Jadi kadang-kadang karena hormon juga, jadi tiba-tiba dia suka nangis sendiri, tiba-tiba panjang akal tuh mikir hal-hal yang belum tentu terjadi. Nanti anak saya gimana nih? Dengar ada berita artis ini anaknya begini, takutnya ke sana ya kan. Dan ternyata saya mengalami hal yang sama. Waktu istri saya hamil anak kedua, ada salah satu artis anaknya kenapa-kenapa gitu ya. Saya tiba-tiba terbawa ke sana gitu. Jadi abis ini periksa istri saya, besok datang lagi. Nah, kita sebagai dokter aja bisa kadang-kadang
tidak waras seperti itu, apalagi orang awam kan. Betul sekali. Jadi makanya memang hal-hal yang membuat happy itu nggak boleh dilupakan juga. Oke. Seperti itu. Kalau pengalaman saya, hal yang membuat saya happy makan terus, Dok. Gimana dong? Itu stimulasi juga nggak, Dok, dengan makanan-makanan yang kita suka? Itu stimulasi, tapi ke berat badan ibunya biasanya ya. Karena gini, bukan ke bayinya ya, Dok? Bukan ke bayinya. Apalagi kalau makan makanan yang terlalu manis. Itu kan bahaya ya, bisa bikin terjadi kencing manis dalam kehamilan. Dan kencing manis dalam kehamilan ini nggak bisa dianggap enteng loh. Bukan seperti orang lain, kencing manis dalam kehamilan yang paling bahayanya bisa terjadi kematian janin di dalam rahim. Itu pernah saya alami satu kasus seperti itu. Jadi tiba-tiba denyut jantung hilang. Ibunya memang peningkatan berat badannya luar biasa, gula darahnya naik tajam. Dan dia nggak tahu. Itu pasien pindahan dari tempat lain. Oke, banyak sekali ternyata yang perlu diperhatikan dalam stimulasi dari sejak dini ya, sejak dalam kandungan. Nah, mungkin dokter bisa kasih tips di masa-masa seperti sekarang ini, Dok, ya kan mungkin kalau tadi dokter bilang stimulasi dengan olahraga juga bisa, dengan jalan cepat olahraga, tapi yang paling aman yang kita bisa lakukan di rumah, Dok. Jadi sebenarnya gini, prinsip-prinsipnya ya, atau kalau saya bisa kasih tips, ada 3 lah kurang lebih. Stimulasi itu jangan yang kira-kira membahayakan kehamilan. Jadi kalau mamanya ada yang gerakan-gerakan yang naik turun tangga atau gimana, minimalisir. Karena resiko jatuh dan lain sebagainya. Kedua, harus yang si ibu itu suka. Contohnya bicara musik yang tadi, tidak harus musik klasik. Kalau dia suka dengar lagu rohani, atau murotal Al-Quran, atau apa, atau lagu-lagu jazz, pop, dan segala macam, itu didengarkan. Bahkan dengan membaca buku bercerita kepada si bayi pun juga bisa ya? Itu, pokoknya yang dia suka ya, karena tidak semua, mana yang dia suka, itu dikerjakan dalam hal stimulasi suara. Dan yang nomor 3, harus dilakukan secara kontinu. Jadi, kontinuitas itu perlu. Jadi jangan kadang-kadang hari ini, nanti dia udah lupa, aduh susah. Karena apa? Karena ini berkaitan sama itu tadi, bonding atau ikatan emosional ya. Jadi dia lakukan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Nggak apa-apa dilihat kayak kekanak-kanakan ya. Tetapi itulah yang membedakan nanti orang tua dengan anaknya. Kan banyak nih orang tua di dunia dengan anak. Tapi ikatan emosional itu kan beda-beda ya. Kita lihat ini kok sama mamanya deket banget ya. Ada kok saya sama begini. Itu membedakan dari apa ya? Tentunya dari ikatan emosional. Di mana ikatan emosional itu bisa terjadi di dalam rahim dan juga tentunya setelah bayi itu lahir ya. Nah, seperti itu. Dan dukungan dari keluarga juga sangat penting pastinya ya, dari pasangan dan juga dari keluarga sekitar ya, Dok ya. Dari suami itu luar biasa pentingnya. Betul sekali. Penting banget dari suami. Oke, jadi T-Friends ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk Anda calon orang tua yang ingin mencoba stimulasi ya untuk usia kandungan dari awal, dari trimester pertama. Yang pertama kalau dokter dibilang jangan terlalu berlebihan, minimalisir gerakan-gerakan yang berlebihan karena kadang-kadang ya itu tadi, Dok, kadang-kadang soalnya ibu-ibu tuh suka takut, misalnya hamil tuh takut gemuk gitu kan. Jadi akhirnya melakukan olahraga yang berlebihan kemudian jadi merugikan kehamilannya. Dan melihat orang lain, itu berbahaya. Jadi contohnya gini, dia ngelihat ada salah satu public figure melakukan olahraga semacam ini. Di mana dia nggak tahu bahwa sebelum hamil orang itu udah terbiasa melakukan aktivitas olahraga semacam itu. Dia mau ikut. Karena dia lihat bagus tuh, contohnya kita pernah lihat lah salah satu ada orang ya dia melakukan aktivitas olahraga bahkan kayak semi squat dan segala macam ya kan. Nah itu jangan dilakukan kalau memang nggak terbiasa melakukan itu, karena bisa cedera, bisa cedera lutut karena badan kan tambah berat. Betul. Ya kan dia mau mencoba melakukan itu semua ternyata dia salah. Nah ini yang harus diwaspadai karena zaman sekarang dengan makin gampangnya kita melihat informasi dari sosial media dan segala macam, kita pengen ngikut gitu loh. Ada baiknya diskusikan sama dokter kandungan pada saat lagi kontrol. Seperti itu, supaya jangan salah-salah gitu loh. Iya benar. Jadi kita sekarang jangan menerima informasi itu secara mentah, secara cuma ngelihat gitu aja ya. Tapi dikonsultasikan terlebih dahulu itu lebih baik lagi ya. Nah yang kedua tadi dokter juga sebutkan adalah lakukan stimulasi sesuai dengan apa yang kita suka. Ya kan, betul. Misalnya dengan tidak harus musik klasik ya kan, kemudian musik rock juga bisa, pop, dangdut apa saja yang membuat kita happy dan bahagia ya. Dan juga yang ketiga adalah konsistensi atau kontinuitas ya Dok ya, harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi jangan sesuai cuman kalau lagi moodnya aja gitu ngelakuin nggak bisa ya Dok ya, jadi harus konsisten ya melakukan Dan sebenarnya begini ya. Stimulasi ini harus dijadikan sesuatu yang membangkitkan
mood kita yang positif. Karena kita bicara sama anak kita nih. Ya. Si ibu ini berbicara sama anaknya. Jadi mestinya ketika dia happy, itu juga akan meminimalisir resiko-resiko persalinan abis melahirkan seperti postpartum blues dan segala macamnya. Ya kan, makanya ibu-ibu tuh suka tuh kayak gitu. Dan kita mensupport sekali tuh. Tidak ada masalah. Kadang-kadang kan pasien saya pun datang, kadang-kadang suaminya suka bercanda, ini suka ngomong-ngomong sendiri nih dok. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kayak gitu. Justru lebih bagus gitu kan. Jadi dia itu mungkin dengan dia ngomong begitu, dia jadi nggak stres. Ya kan, dia jadi semakin kuat mentalnya untuk menjalankan persalinan ini, kehamilan hingga persalinan nanti, seperti itu. Iya, ternyata banyak sekali ya dok ya yang harus dipelajari ya, topik stimulasi ini ya dok. Banyak banget ternyata kalau kita mau kulik secara dalam ternyata. Nah dokter, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan mengenai stimulasi sejak dalam kandungan tentunya. Dan obrolannya sangat edukatif sekali dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para calon orang tua nih. Mau tahu seperti apa talk show Selalu Sigap di episode selanjutnya? T-Friends harus stay tune nih di sosial media kita, di YouTube Tanoto Foundation, kemudian Instagram @tanotoeducation, kemudian Spotify Bincang Inspiratif, dan juga di websitenya di www.tanotofoundation.org, dan juga FB Twitternya adalah Tanoto Foundation. Jangan lupa T-Friends untuk bisa follow, di like dan juga di share. Dokter Dara udah belum nih ngomong-ngomong? Udah dong, sosial media udah dong ya. Instagram. Oke, Dokter Dara terima kasih banyak untuk informasi yang sudah diberikan untuk T-Friends. Sampai ketemu lagi Dokter Dara dan sehat selalu ya. Sama-sama Andrea. Baik, kalau begitu rekan-rekan T-Friends semuanya, saya Andrea Lee mau undur diri. Kita jumpa lagi ya di Selalu Sigap selanjutnya. Salam.